takut, Bang. Iya. Setiap kali kita nonton media sosial ada yang ketok-ketok kaca mobil suruh minggir. Kehidupan macam apa yang ada di situ? Ya. Dan anak-anak muda ini pastinya kan ingin kehidupannya lebih baik. Ya. Lihat Bang Hotman, lihat Bang Noel, lihat Pak Yuda, lihat... Minta itu kayak narasinya Bang Noel tadi. Apa itu? Nggak usah pulang, nggak usah balik, seolah-olah, ya. Nggak usah diusir. Ya. Yang kedua, tidak patriotisme. Mumpul lagi lu pergi, udah deh. Iya. Biar gua nggak usah repot gitu loh. Tidak patriotisme, ya. Kemudian Menteri Tenaga Kerja juga mengatakan ini tantangan buat pemerintah. Ya. Menurut saya ini bukan tantangan. Ya. Ini kegagalan. Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang beberapa hari terakhir tagar kabur aja dulu banyak disinggung di media sosial. Ajakan hijrah ke negeri orang ini tak menggema tanpa sebab. Tagar ini dinilai merupakan manifestasi atas rasa frustrasi yang mendalam dari masyarakat Indonesia. Tagar ini mencerminkan keresahan masyarakat, khususnya anak muda terhadap situasi dalam negeri. Mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup yang terus naik, hingga masalah ekonomi dan sosial yang semakin menghimpit. Nah, seperti apa beritanya mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Saya kira ini adalah satu bukti masyarakat sedang gelisah, ya. Masyarakat sedang gelisah terhadap kehidupan ekonomi dan sosialnya. Ya. Kalau Bang Noel tadi bilang sebenarnya sudah ada. Kemudian kenapa ini muncul lagi? Kalau kita lihat dari trajektorinya kan, ini berawal bisa dikatakan juga dari isu efisiensi. Ada pemotongan yang kemudian pelayanan publik yang akan terganggu. Ya. Ada ancaman UKT naik misalkan. Lalu kalau kita lihat sekarang yang menggaungkan itu ya Bang Noel, itu adalah generasi muda, generasi Z. Nggak, apa kaitannya ke mereka gitu loh? Ya itu dia, berarti ini mencerminkan mereka pesimistik terhadap masa depan Indonesia. Pesimistik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Dan pesimistik ini harus ditangkap sebagai bahan introspeksi diri. Ya. Tapi yang saya bingung Bang Hotman, narasi-narasinya pemerintah itu kayak narasinya Bang Noel tadi. Apa itu? Nggak usah pulang, nggak usah balik, seolah-olah, ya. Nggak usah diusir. Ya. Yang kedua, tidak patriotisme. Mumpul lagi lu pergi, udah deh. Iya. Biar gua nggak usah repot gitu loh. Tidak patriotisme, ya. Kemudian Menteri Tenaga Kerja juga mengatakan ini tantangan buat pemerintah. Ya. Menurut saya ini bukan tantangan. Ya. Ini kegagalan. Dari siapa? Dari pihak-pihak yang tidak bisa menjaga SDM Indonesia terbaik untuk tidak keluar negeri. Ya. Dan ini menurut saya harus jadi bahan evaluasi. Sebelum itu saya ingin katakan begini, tentang nasionalisme dan patriotisme. Ya. Patriotisme atau nasionalisme itu tidak tergantung kepada keadaan fisik. Ya. Mau fisiknya di luar negeri, mau dimanapun, jangan dikira mereka tidak punya patriot dan nasionalisme. Ya. Jadi kalau ada pejabat negara bicara tidak punya patriotisme yang pergi keluar, salah kaprah. Ya. Yang kedua, tadi katakan Bu Irma, bahwa orang keluar negeri itu adalah hak. Bahwa orang yang keluar negeri itu untuk bekerja, memperbaiki nafkahnya, juga merupakan bagian dari patriotisme. Kenapa? Mereka ngirim remitensi kok. Dan ini diakui 11,4 miliar cadangan devisa kita berasal dari mereka yang bekerja dari luar. Jadi patriotismenya luar biasa mereka. Keluarganya jadi terhidupin ya. Iya, dan kita terbantu sebagai negara. Karena cadangan devisa itu bermanfaat buat memperkuat nilai tukar. Nah, yang saya sesalkan adalah tidak ada narasi. Ya, misalkan Bang Noel tadi juga sampaikan. Kenapa kemudian kita tidak melarang dalam arti menjaga mereka ini supaya mereka tetap bekerja dalam negeri saja? Bukankah di dalam negeri ini juga banyak lapangan pekerjaan? Orang beliau katakan 7 juta pengangguran, bagaimana ada lapangan pekerjaan? Itu kan persoalan PR besar dari Kementerian Tenaga Kerja setidaknya, bahwa kenapa banyak pengangguran berarti lapangan pekerjaan tidak tersedia. Nah, apa salahnya bekerja di luar negeri? Coba jawab dulu. Apa salah? Begini, brain drain dalam konsep hilangnya orang-orang pintar karena keluar negeri merugikan bangsa di jangka panjang. Memang kesannya di jangka pendek ya tadi Bang Noel udah diarahkan. Tapi kita sebagai bangsa di jangka panjang kehilangan orang-orang terbaik yang harusnya mereka bisa memberikan. Tapi daripada nganggur di sini. Iya, yang maksud saya begini, yang harusnya dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana brand drainnya itu dibuat satu strategi. Jadi jangan dibiarkan orang kayak random, tergantung orang. Anda belum jawab, kenapa kabur aja dulu tiba-tiba jadi trendy? Kenapa? Ya,
Kondisi ekonomi kita bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Generasi Z misalkan, yang kemarin digadang-gadang dengan startup sebelum COVID, bahkan saat COVID, mereka di-encourage. Tapi startup kita pada rontok sekarang. Angel investor itu lari. Bukalapak yang didirikan oleh anak muda, sekarang mana? Bubar. Artinya anak muda ini worried dengan kehidupan mereka. Yang kemarin digadang-gadang kok kemudian dibiarkan sendirian. Jadi karena ada keprihatinan. Yes. Yang kedua, kita harus juga ingat bahwa anak muda itu sekarang kan mereka fresh graduate, harus berkompetisi. Masa pensiun ya, saya nggak tahu menterinya Bang Noel apa enggak, yang memperpanjang. Anak muda waiting listnya makin panjang. Yang berikutnya adalah anak muda itu ketika dia ingin berusaha, UMKM misalkan, sektor real, bisakah dapat pembiayaan dari pemerintah? Mereka datang ke bank ditanya, Anda punya pengalaman nggak? Nggak ada. Oke, Pak Hendri. Emang kerja ke luar negeri itu bukannya bagus? Seperti Hotman, gue jadi kaya raya nih. Ya saya juga pernah kerja di luar negeri. Minimal saya kerja di perusahaan asing lah. Dan itu memang menyenangkan. Jadi Bang, saya mau balik dulu ya. Ini tuh jadi heboh karena ada kata kabur. Kabur aja dulu. Yang kabur ini dikonotasikan negatif. Kalau misalnya itu diganti, misalnya cari kerja aja dulu, atau cari pengalaman dulu, atau belajar aja dulu, mungkin nggak akan seheboh ini. Itu tidak viral pasti. Iya, tapi kata-kata kabur aja dulu ini kan langsung konotasinya negatif. Menurut Anda kenapa? Ya lihat aja Bang, di Indonesia anak TK marching band jadi palak. Mau gimana, anak-anak muda itu kan takut Bang. Setiap kali kita nonton media sosial ada yang ketok-ketok kaca mobil suruh minggir. Kehidupan macam apa yang ada di situ? Dan anak-anak muda ini pastinya kan ingin kehidupannya lebih baik. Lihat Bang Hotman, lihat Bang Noel, lihat Pak Yuda, lihat Mbak Irma. Semuanya kan keren-keren mentereng. Ini gimana cara dapatnya? Sementara saya hari ini lihat anak TK aja dipalak. Apa syarat kerja di sini juga menyebalkan gitu? Gini kondisi loh, kerja di sini. Coba kan Abang, kalau saya pernah ngelamar kerja, saya nggak tahu Abang ya. Pengalaman yang ditanya pertama kali itu kan pengalaman kerjanya apa? Terus kemudian bisanya apa dan lain-lain. Nah, jadi maksud saya, kalau saya Bang mendirikan lembaga survei kedai kopi, itu memang saya khususkan itu kalau ada anak Unpad ngelamar langsung masuk tuh, nggak usah pakai di interview tuh. Karena saya pengen juga adik-adik kelas saya ini bisa punya kerja gitu. Nah, tapi balik lagi ke tadi, kabur aja dulu itu kenapa jadi negatif? Karena ada kata kaburnya kan. Kemudian kalau orang kabur itu pasti kan lari dari masalah tuh. Lari dari masalah. Jadi masalah kesannya apa? Masalah apa? Ya masalah kehidupan lah. Kehidupan mereka itu. Gitu. Yang tadi itu loh Bang, saya bilang. Ini kan kalau kita lihat media sosial makin hari itu makin ngeri aja Bang. Hidup di Indonesia itu. Ada yang apa namanya kelitih-kelitih. Ada yang begal-begal. Ada yang palak-palak. Setiap hari disuguhin begituan. Stres juga Bang anak-anak muda itu. Jadi bukannya malah bagus dengan adanya perjalanan ke luar negeri, makanya malah Bapak nggak mendukung? Saya sih mendukung-dukung aja. Hanya menurut saya begini, catatan ya. Yang pertama database-nya harus diperkuat. Kan itu banyak sekali orang-orang pintar yang memang diincer sama luar negeri untuk bekerja di sana. Misalnya pemenang Olimpiade Matematika Fisika kita aja direkrut Singapura banyak banget tuh. Jadi kalau menurut saya database-nya harus kuat sehingga ketahuan siapa yang pintar yang nanti bisa balik ke Menurut Indonesia. Anda Kementerian Tenaga Kerja udah berbuat nggak? Yang mana tuh wamennya? Ada beliau di sini. Tuh lihat tuan, ada rakyat ngomong aja dia nunduk-nunduk. Gimana mau bekerja buat rakyat? Jadi itu menurut saya itu jadi catatan penting Bang. Nah menurut saya Kementerian Tenaga Kerja yang wamennya Bang Noel ini sudah ada pekerjaan lah. Tapi menurut saya perlu ada database yang diperkuat. Kalau blue collar, kalau dia punya kerjaan di luar negeri, ya nggak apa-apa. Biar balik lagi tuh dapat nilai gitu. Saya juga boleh Bang. Dia mah orang kita lagi ngomong semprot minyak wangi. Gimana kita nggak mau kabur aja dulu? Jadi Bang, sebelum permasalahan-permasalahan ini, kemudian optimisme ini, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. didapatkan dari anak-anak muda, menurut saya wajar. Jadi kesimpulannya, kata kabur aja itu karena didorong oleh permasalahan semakin banyak gitu? Ya karena mereka melihat kelihatannya enak ya kerja di luar negeri gitu. Kelihatannya enak ya di hire luar negeri, dan yang paling penting kelihatannya kalau kerja di luar negeri itu enaknya dibayarnya pakai dolar gitu. Sementara di Indonesia kan UMR
Di Jakarta ya 5,3. Dulu tahun 88 saya bawa saudara saya yang kerja ilegal ke Australia. Tiap pagi dia membersihkan sampah, malam juga di kantor yang sama, dia bisa kirim 2 juta ke keluarganya di samping uang makan dia di Sydney. Hanya membersihkan kantor aja, pagi sama malam. Dia bisa kirim 2 juta. Nggak dipalak kan di sana kan? Nggak dipalak. Oke.